Salam pemirsa, pada 17 November 2024, militer Rusia mengambil langkah drastis dengan melakukan pembersihan besar-besaran di jajaran pimpinan divisi tingkat 3. Dalam langkah ini, Komandan Korps Operasi Gabungan tingkat 3 dicopot dari jabatannya, sementara Komandan Brigade ke-6 dan ke-7 ditangkap. Komandan Brigade 123 di sisi lain masih dalam pelarian. Langkah ini memunculkan banyak pertanyaan tentang alasan dibalik penangkapan mendadak sejumlah perwira tinggi. Menurut Boriba, seorang pakar militer terkemuka di Rusia, tindakan tersebut disebabkan oleh dugaan pemalsuan hasil perang yang dilakukan secara kolektif oleh para jenderal Rusia. Pemalsuan ini terpusat di sekitar wilayah Severodonetsk, Donetsk, di mana militer Rusia sebelumnya mengklaim telah menguasai daerah strategis seperti Serebryanka, Bilohorivka, Hryhorivka, dan Verkhono-Kamyansky. Namun klaim ini terbantahkan saat Moskow mengirimkan perwira tinggi untuk melakukan inspeksi di Bilohorivka. Selama inspeksi tersebut, para perwira yang didampingi wartawan menemukan bahwa wilayah masih dikuasai oleh pasukan Ukraina. Bendera Ukraina berkibar dan peralatan militer mereka terlihat jelas di sana, membuktikan bahwa laporan sebelumnya adalah kebohongan. Wartawan yang mendokumentasikan kejadian ini segera melaporkannya kepada pimpinan militer Rusia. Informasi tersebut sampai ke Boriba yang berada di dekat Moskow, memicu kemarahan besar. Langkah pembersihan dan penangkapan terhadap para perwira pun dimulai, meskipun beberapa dari mereka berhasil melarikan diri. Di tengah situasi ini, Ukraina terus menunjukkan kemajuan dalam teknologi militernya. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina kini memiliki armada kapal tanpa awak militer terbaru yang diklaim sebagai salah satu yang paling canggih di Eropa. Meskipun Angkatan Laut Ukraina masih dalam tahap pengembangan, kemampuan mereka dalam mengoperasikan drone dan kapal tanpa awak telah berkembang pesat. Selain itu, Zelensky juga mengungkapkan bahwa Ukraina sedang menguji 4 jenis rudal buatan dalam negeri. Di medan perang, pertempuran sengit terus berlangsung di Kursk. Pasukan Rusia menggunakan tank untuk mencoba menerobos Brigade Ranjau Ukraina, namun upaya tersebut mengalami kegagalan besar. Sebanyak 17 tank Rusia hancur, dan dalam minggu pertama pertempuran ini, sekitar 30% peralatan militer Rusia dilaporkan dihancurkan oleh Ranjau Ukraina. Meski mengalami kerugian besar, pasukan Rusia tetap melancarkan serangan. Sistem HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) milik Ukraina kembali membuktikan kehebatannya. Dalam aksi terbaru, HIMARS menghancurkan kumpulan pasukan Rusia di zona pertempuran Zaporizhia. Brigade Penyerang Pegunungan 128 Ukraina melakukan pengintaian udara untuk memandu rudal HIMARS yang menyerang unit Rusia di desa Tavria, wilayah Vasilivka. Serangan ini dilaporkan menewaskan setidaknya 20 tentara Rusia dan melukai lebih dari 40 lainnya. Malam sebelumnya, kota Odessa mengalami serangan drone dari Rusia yang memicu pertempuran sengit dengan artileri anti-pesawat Ukraina. Insiden ini menciptakan kepanikan di kalangan warga sipil yang kesulitan membedakan antara serangan nyata dan efek visual dari konflik. Peristiwa ini menyoroti intensitas konflik yang terus meningkat dengan teknologi modern menjadi komponen utama dalam perang. Dengan dinamika medan perang dan situasi di balik layar kepemimpinan militer Rusia yang terus berubah, konflik di Ukraina masih jauh dari kata usai. Kemajuan teknologi militer Ukraina di satu sisi dan upaya Rusia untuk mempertahankan kendali di sisi lain menunjukkan bahwa ketegangan ini masih akan berlangsung lama. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.